pusing banget, gimana sih? Ada apa nah kelihatannya kesusahan banget tuh. Iya nih, gara-gara aku nggak masuk kemarin, aku nggak tahu jadi siapa itu iptek. Gimana coba cara aku jawab soal ini kalau pengertiannya aku nggak tahu? Kamu bisa bantu jelasin nggak? Boleh dong. Iptek itu adalah akronim dari pengetahuan dan teknologi. Menurut ahli yang kedua, ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang berasal dari pengalaman studi dan percobaan untuk menegakkan suatu hakikat prinsip suatu masalah yang sedang dikaji. Kalau teknologi itu adalah penemuan-penemuan ilmiah untuk menegakkan suatu masalah. Kalau yang berdasar undang-undang itu gimana ya? Kalau berdasarkan undang-undang itu, setahu aku dia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mendefinisikan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah kumpulan suatu informasi yang ditemukan, diatur, dan dikembangkan secara sistematis dengan metode ilmiah. Itu ya, aku jadi makin tertarik nih sama iptek. Kamu bantu jelasin lagi dong. Ya, lain kali aja dong ya, kita cari sama-sama. Oke, tulis. Nah, ketemu nih. Mau tolong bacakan dong, mataku sakit nih. Boleh, sini. Iptek di Indonesia sudah berkembang sejak masa penjajahan Belanda. Iptek diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda seperti persenjataan modern. Pada masa kolonial, perkembangan iptek belum begitu maksimal karena pemerintah kolonial menghalangi akses masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari barat ke Indonesia. Akibatnya, Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara sekitar. Penyebab lain ketertinggalan Indonesia dalam iptek sebagai berikut. Yang pertama, minimnya industrialisasi. Yang kedua, kurangnya inovasi teknologi dalam masyarakat. Ketiga, terbatasnya jumlah orang Indonesia yang mendapatkan pendidikan. Yang keempat, masyarakat terlibat langsung dalam perkembangan iptek. Yang kelima, pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia menghindari alih teknologi. Setelah berakhirnya masa kolonial, Indonesia mulai merintis usaha pengembangan iptek secara bertahap. Lembaga pendidikan dan pusat penelitian warisan kolonial Belanda menjadi modal yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Antaranya, yang pertama ada GHS atau Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta. Yang kedua ada Institut Eijkman di Jakarta. Yang ketiga ada Observatorium Bosca di Lembang, Jawa Barat. Awal 1970-an, iptek mengalami kemajuan. Faktor-faktornya yaitu yang pertama ada modernisasi pertanian. Yang kedua ada perubahan sosial budaya. Yang ketiga ada perkembangan ekonomi. Yang keempat perluasan kesempatan pendidikan. Yang terakhir industrialisasi. Aduh, aku haus, tolong gantian dong. Nah, sini aku bacain. Tahun 1956, Indonesia membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI yang tugasnya membimbing perkembangan iptek. Dan tahun 1962 dibentuk Departemen Urusan Riset Nasional atau DERUNAS. Tahun 1966 diubah menjadi Lembaga Riset Nasional atau LEMRENAS. Dan Agustus 1967 LEMRENAS dan MIPI dibubarkan lalu membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu LIPI yang menanggung seluruh tugas LEMRENAS dan MIPI. Fungsi LIPI itu yaitu untuk yang pertama memberi nasihat kepada pimpinan pemerintah dalam hak perumusan dan penyusunan kebijakan nasional dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, membimbing aparatur penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi yang ada. Yang ketiga, membina tenaga-tenaga penelitian. Dan yang keempat, menanam, memupuk, mengembangkan dan membina kesadaran ilmiah rakyat Indonesia. Nah, adapun lembaga-lembaga di LIPI itu yaitu yang pertama adalah Badan Tenaga ATKM Nasional atau BATAN, yang kedua Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional atau LAPAN, yang ketiga ada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosur Tanai. Iya, lihat nih, ternyata ada banyak banget jenisnya. Aku kira teknologi hanya seperti komputer dan robot saja. Ada teknologi komunikasi, yaitu sistem yang menggunakan sarana teknis untuk mengirimkan informasi ataupun data dari satu tempat menuju ke tempat lainnya atau dari satu orang ke satu orang lainnya.
Misalnya telepon, komputer, email, ataupun alat pesan teks agar dapat tetap berhubungan satu sama lain. Lalu juga ada teknologi konstruksi, yaitu studi mengenai metode canggih serta peralatan yang bisa digunakan untuk membangun sebuah struktur. Teknologi konstruksi tidak hanya terlibat dari bahan, tetapi juga dari alat yang digunakan seperti traktor berat, dan software untuk mendesain struktur. Selanjutnya, teknologi medis, jenis teknologi yang digunakan untuk memperluas serta meningkatkan kehidupan manusia. Teknologi medis dapat mengurangi rasa sakit dan cedera pasien. Lihat, di sini ternyata masih banyak ya jenis-jenis lainnya. Terus ini ada teknologi informasi, yaitu teknologi yang mempermudah manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cepat dan tepat. Teknologi ini terdiri atas perangkat lunak dan keras yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi. Dan yang terakhir ada teknologi transportasi, yaitu perangkat yang membantu manusia untuk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang cepat. Kehadiran teknologi ini membuat mobilitas manusia lebih efisien ya, Nau? Ternyata ada banyak ya jenisnya. Kira-kira laptop ini termasuk teknologi apa ya? Tentu saja teknologi komunikasi dong, Nau. Oh iya ya. Ya udah yuk, Nau, kita kembali ke kelas. Kayaknya teman-teman udah pada nunggu tuh. Yuk. Ada apa ya? Kok ngurung gitu? Gak gitu penting sih nih. Aku sudah membaca beberapa komentar negatif di TikTok dari video yang kuunggah kemarin. Astaga, ini sih pentingnya. Kok bisa ya mereka melontarkan komentar negatif seperti itu? Salah satu dampak negatif kemajuan teknologi. Semakin mudah mereka mengakses internet, semakin bebas mereka berlaku di internet. Dampak negatif? Aku pikir perkembangan teknologi sudah cukup memberikan dampak positif. Enggak nih, perkembangan teknologi juga dapat memberikan dampak negatif seperti kenakalan remaja, cyberbullying, perubahan tata nilai, dan privasi juga sulit dijaga. Nah, selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Misalnya nih di bidang hukum dan HAM. Masyarakat tuh seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah. Nah, kalau nggak dipenuhi tuh masyarakat akan sering cenderung berperilaku anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional. Di bidang pendidikan nih, Indonesia mencetak pendidikan yang bergenerasi berpengetahuan tinggi, namun memiliki moral yang rendah, seperti orang yang menguasai komputer, yang mencoba meretas sistem perbankan dan lain-lain. Di bidang politik, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Tak cuma itu, di bidang ekonomi dan industri, pencurian uang di bank melalui internet juga sangat merugikan negara. Perbuatan itu sulit untuk dilacak karena mereka memakai kode-kode dan seperti taktik tertentu. Di bidang informasi dan komunikasi, penggunaan informasi tertentu dan situs-situs tertentu dapat disalahgunakan oleh berbagai oknum dengan tujuan tertentu. Yang terakhir, di bidang sosial budaya, munculnya gaya hidup yang konsumtif seperti yang kamu tahu, yaitu membeli barang tanpa pertimbangan rasional atau atas dasar kebutuhan. Betul juga ya, aku sih setuju. Tapi perkembangan iptek juga dapat memberikan dampak positif lainnya loh. Sepertinya ini. Apa itu? Ini tuh kereta cepat bus. Kereta ini memiliki kecepatan sekitar 350 km per jam. Kereta ini mampu mengantar kita dari Jakarta hingga ke Bandung hanya dengan waktu 45 menit saja. Wah, keren banget. Keren. Nah, selain itu, perkembangan iptek juga memberikan banyak dampak positif lainnya, seperti mempermudah komunikasi, kehidupan yang lebih maju, menyelesaikan berbagai masalah, dan mengoptimalkan bisnis. Nah, perkembangan iptek juga memiliki dampak positif di berbagai bidang di kehidupan masyarakat. Yang pertama, di bidang informasi dan komunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang jauh hanya dengan menggunakan handphone saja. Nah, yang kedua, di bidang industri dan ekonomi. Produktivitas dari industri semakin meningkat dengan berkembangnya alat produksi. Terus yang ketiga, di bidang sosial budaya. Dengan perkembangan iptek yang meluas, pendistribusian karya-karya anak bangsa menjadi semakin mudah, seperti film, musik, fashion, dan juga furnitur ke berbagai negara, sehingga Indonesia semakin dikenal luas. Nah, terus di bidang pendidikan, perkembangan iptek di media massa dapat dijadikan sebagai sumber dan patokan ilmu. Terus di bidang politik nih, dengan perkembangan iptek yang semakin berkembang,
Jadinya komunikasi untuk keperluan politik tuh menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih nyaman. Dan yang terakhir di bidang hukum dan HAM, perkembangan iptek dapat membuat terjalinnya hubungan kerjasama antar bangsa, mau itu bilateral, regional, maupun internasional. Ternyata teknologi memberikan dampak yang luar biasa itu ya. Sayang banget, dibalik dampak positif itu masih banyak dampak negatifnya. Iya, sayang sekali. Udah biar masuk ya, ayo kita masuk, jangan sedih lagi. Ayo kita giat belajar supaya kita bisa memajukan kemajuan iptek di Indonesia. Om benar. Yuk. Yuk. Nah, kamu kemarin PTKN ngeliat dari Google ya, ketemu dulu loh, ngaku cepet. Biarin aja, nggak peduli, yang penting hal itu kan bagus. Loh, nggak boleh gitu dong. Dalam menggunakan teknologi, kita harus bertanggung jawab dan menggunakan sesuai kebutuhan. Kemarin Pak Guru bilang nggak boleh nyontek, oh gimana sih kamu? Loh, aku kan sudah bertanggung jawab sama diriku sendiri untuk mengerjakan tugas. Sikap bertanggung jawab dalam penggunaan iptek itu nggak cuma untuk diri sendiri aja loh, tapi juga untuk Tuhan, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Itu pun harus memperhatikan asas paradigma Pancasila, yaitu kelima sila dalam Pancasila. Dalam sila pertama, kita harus tahu pengembangan iptek itu maksud dan tujuannya untuk apa. Dalam sila kedua, kita harus mempertimbangkan apa sih tujuannya dari kesejahteraan bersama. Dalam sila ketiga, pengembangan iptek dapat harus mengembangkan sikap rasa nasionalisme, kebersamaan, serta keseluruhan bangsa negara. Dalam sila keempat, seorang ilmuwan itu harus mempunyai sifat menerima segala pendapat orang lain dan menerima segala kritikan. Dan untuk sila kelima, iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri maupun dengan Tuhan, masyarakat, dan negara. Seperti itu, Nau. Oh gitu ya, Mi. Oke. Berarti kita dalam menyikapi kemajuan teknologi saat ini harus bersifat selektif ya, di mana kita mengambil manfaat dan meninggalkan hal-hal negatif dari iptek. Oh ya, ini aku ada baca tadi bersifat selektif, yaitu sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dapat dipertegas salah satunya dengan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Kegiatan konkretnya seperti perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, misalnya tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan tingkat kesejahteraan, dan meningkatkan komoditas ekonomi yang mutu, jumlah dan pasokan, dan harganya bersaing. Selain ketiga kegiatan tersebut, sikap selektif terhadap kemajuan iptek juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada bidang ekonomi, kita melakukan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan harus menguatkan produksi domestik. Selanjutnya di bidang politik, kita harus benar-benar menerapkan Pancasila agar terciptanya pemerintahan yang kuat dan mandiri. Betul sih, aku setuju. Hai, lagi pada bicara apa Mas Besti? Ini kita lagi membahas sikap dalam menghadapi perkembangan iptek. Oh gitu ya? Kalian tahu nggak? Tadi aku baca di internet, ternyata pemerintah itu juga punya upaya untuk mengatasi hal buruk tentang iptek loh. Wah iya kah? Kasih tahu dong. Nih, bacain ya. Pemerintah melakukan upaya seperti mengikuti standarisasi ranah pasar dunia, meningkatkan kemampuan iptek dalam berbagai bidang, meningkatkan kapasitas teknologi dalam sistem produksi, terus mengembangkan dan memperluas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan menjangkau internet, meningkatkan rantai produksi pengolahan hasil pertanian yang efisien, terus meningkatkan keragaman bahan baku pangan dan mengelola hak kekayaan intelektual di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Selain itu juga, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menggunakan iptek dengan sebaik-baiknya dan dalam pengawasan orang tua. Di lingkungan sekolah, teknologi hanya boleh digunakan untuk belajar dan menambah pengetahuan. Di lingkungan masyarakat, kita harus menghindari hoaks. Betul itu. Ayo gunakan teknologi sebaik-baiknya agar dapat membangun Indonesia yang lebih baik lagi.